Hai rekan trader semua, jumpa dengan saya Tommy Yu. Video kali ini saya akan share tentang 10 saham yang terbaik di Amerika yang dapat ditabung di tahun 2023 ini dengan auto invest, dan semuanya dapat dijalankan secara otomatis mulai dengan Rp75.000 saja. Saksikan setelah yang satu ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel saya ini, silahkan untuk join dan subscribe terlebih dulu ya. Dan juga aktifkan notifikasinya. Jangan lupa untuk juga follow sosial media kami lainnya di Instagram dan juga di TikTok, serta join ke Discord community server kami, linknya saya sertakan di pojok kanan atas. Hari ini kita akan membahas tentang nabung saham US, ya, khususnya itu di bursa NYSE, New York Stock Exchange, dan juga di Nasdaq di tahun 2023 ini. Nah, mengapa nabung saham? Ya, metode investasi nabung saham itu, kalau boleh saya share sedikit, itu kita sebut sebagai dollar cost averaging atau DCA. Ini adalah metode yang paling mudah dan paling nggak ribet. Kenapa? Karena sedikit sekali kita menggunakan analisa teknikal. Jadi cukup dengan kita tentukan sahamnya. Jadi kita pinpoint sahamnya dulu, yang bagus dulu. Kemudian kita start nabung, dan selama period of time, ya, sekian tahun begitu, kita akan berharap sahamnya itu akan performance-nya akan bagus karena sahamnya bagus. Metode pembeliannya itu secara berkala. Nah, di dalam hal ini tuh kita nanti pakai fitur namanya auto invest. Itu kita bisa beli sahamnya itu dengan cara fractional share, itu start dari $5 saja atau sekitar Rp75.000 untuk masing-masing sahamnya. Nanti kita akan pakai platform yang namanya itu Peluang. Dan untuk lebih teknisnya bagaimana nanti saya akan ceritakan. Kemudian kita nabung pada periode tertentu, misalkan di awal bulan atau akhir bulan, atau pas lagi dapat uang lebih begitu ya, dapat bonus, dapat THR begitu. Kita bisa lakukan investasi ini. Keuntungannya menggunakan DCA ini itu adalah mendapat harga beli rata-rata yang relatif lebih baik dibandingkan dengan lump sum. Lump sum itu beli langsung besar di awal. Dan orientasinya tentu untuk jangka panjang ya. Jangkanya itu kira-kira menengah panjang lah, 3-5 tahunan. Untuk metode pembelian saham di US itu tidak berbeda jauh dengan yang sudah saya pernah share dengan metode pembelian di saham di Indonesia. Yaitu saya menggunakan analisa hybrid, yaitu gabungan antara fundamental dan teknikal. Kemudian kriteria pemilihannya adalah, yang pertama, ini yang membedakan ya, market cap-nya itu di atas $100 billion. Yang kedua adalah saya menggunakan revenue dan net income-nya growth, dan ROE-nya di atas 15%. Kemudian saya memilih uptrend dengan menggunakan beberapa kriteria, yaitu chart weekly, kemudian moving average 100 di atas moving average 200, dan juga harga terakhirnya itu di atas SMA 200. Kemudian technical rating-nya buy dan strong buy, kemudian yang terakhir ada verifikasi candlestick. Nah, kalau teman-teman perhatikan, yang 3 awal ini itu saya menggunakan data-data fundamental ya. Sedangkan yang 3 di bawah ini adalah tentang saya menggunakan teknikal. Tujuan dari kedua ini adalah yang ini kita mencari saham-saham yang bagusnya. Kemudian yang teknikal itu kita mencari saham-saham uptrend. Karena saham bagus kalau lagi downtrend itu bisa juga begitu ya. Jadi kita cari keduanya itu untuk mendapatkan yang terbaik. Tujuannya untuk kita membangun suatu portofolio saham yang kita bisa beli berkala. Diversifikasi itu di berbagai sektor, fundamentalnya bagus, dan secara teknikal itu uptrend jangka panjang. Nah teman-teman, sebelum masuk lebih jauh tentang screeningnya seperti apa, saya menggunakan 2 blok platform yang akan membantu kita. Yang pertama itu adalah aplikasi Peluang. Jadi aplikasi Peluang ini itu adalah satu platform untuk bertransaksi di saham US khususnya. Dan ini kenapa saya memilih Peluang, karena dia ada fitur auto investnya. Saham-sahamnya lengkap, ada sekitar 65-an saham gitu, saham-saham big cap semua, dan ini real stock. Dan yang kedua, saya menggunakan tools yang namanya itu TradingView untuk filtering saham-sahamnya. Dan ini mungkin teman-teman juga sudah yang sering mengikuti video saya, itu saya sering sekali menggunakan TradingView ini. Dan TradingView ini merupakan salah satu platform yang terbaik menurut saya saat ini ya. Ini dapat teman-teman visit linknya, itu free, teman-teman dapat buka akun di sini. Baik, kita akan langsung masuk ke materinya ya. Nah, langkah pertama yang kita dapat lakukan yaitu kita masuk ke pojok kanan atas di sini. Kita dapat membuat yang namanya itu list terlebih dulu. Karena gini, saham di US itu kan ada banyak, ada ribuan. Dan tidak semua saham itu diperdagangkan di Peluang, hanya big cap saja. Dan
Di peluang itu ada sekitar 65 saham, maka saya sudah buat sahamnya, listnya, yaitu saya masukkan dalam blue list. Ini sebenarnya ada beberapa dapat kita buat ya, diperdagangkan di peluang, yaitu contohnya Apple, Microsoft, dan seterusnya. Ini ada 65. Ya, berikutnya, kalau teman-teman lihat di TradingView ini, pojok kiri bawah itu ada satu fitur namanya Stock Screener. Jadi kita masuk ke sini ya. Pertama tentunya kita akan masuk ke sini ya, marketnya kita pilih dulu yang Amerika, yaitu Nasdaq, NYSE, dan ini. Kita pilih di sini. Kemudian chartnya kita tentukan mingguan ya, kita pilih yang weekly. Kemudian kita filter saham-saham Amerika itu dengan cara itu flagnya ini. Nah, yang di sini ini bendera ini kita pilih yang biru. Nah, setelah kita pilih yang biru nanti akan muncul 65 saham yang sudah kita tentukan tadi. Berikutnya kita dapat memfilter beberapa kriteria yang tadi sudah kita sebutkan di depan, yaitu kita klik di sini. Kemudian kita pilih market cap, price, dan seperti yang tadi saya sebutkan, dan kita tambahkan juga mengenai revenue ya, revenue growth. Yang ini, annual, year on year. Kemudian net income. Annual, year on year growth. Oke, untuk kita memudahkan filtering nantinya. Ini saya geser ke sini ya, biar ngumpul yang fundamental. Jadi ini fundamental, kemudian yang ini teknikal. Oke. Nah, yang pertama, kita filter berdasarkan market cap-nya terlebih dulu. Jadi market cap ini tadi kan 100 billion ya. 100 billion ini memastikan bahwa sahamnya itu yang terbesar ya, yang gede-gede semuanya. Dari tadi 65 ke filter 25 sehingga muncul ini 40 ya, tinggal 40. Kemudian ROE. ROE itu adalah return on equity. Return on equity ini mirip kalau kita itu investasi misalkan deposito begitu ya, balik returnnya berapa? 4% bunganya atau 5%, nah itu seperti itu. Jadi ROE ini kita expect bahwa dia itu di atas dari 15%. Ini saham-saham yang kita pilih gitu ya. Kemudian berikutnya adalah revenue. Revenue ini saya nggak membatasi growth-nya, karena biasanya kalau company yang sudah gede-gede ya, giant seperti Apple begitu, growth-nya nggak akan bisa terlalu tinggi. Jadi saya pilih yaitu yang penting itu positif gitu ya, jangan sampai dia nggak punya growth atau negatif. Kemudian net income juga saya pastikan ini di above 0, jadi ini positif. Oke, kemudian dari sisi technical kita filter itu SMA-nya itu above dari SMA 200. Ya, ini untuk memastikan bahwa dia uptrend. Oke. Technical ratingnya kita pilih itu strong buy maupun buy. Dan price-nya itu above dari SMA 200. Oke, that's it. Dan dari hasil filter ini muncul dari 65 itu ke filter ada 12 saham yang masuk kriteria tersebut. Baik, dari 12 saham ini saya ingin menyoroti yaitu ada Mastercard, oke, Mastercard dan juga Visa. Dan saya nggak mau ada pegang Mastercard dan Visa karena chartnya mirip. Jadi kalau kita lihat ya secara sekilas ya, ini ada Visa secara fundamentalnya 21%, growth-nya 21%, sedangkan Mastercard-nya ini 17 dan 14. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa Mastercard ini tidak sebagus Visa. Jadi saya nggak mau ada dua begini. Saya akan singkirkan ini ya, Mastercard ya. Ya, kemudian kita akan keep Visa. Kemudian ada lagi XOM dan Chevron, ini juga sama di sektor energi. Saya nggak mau ada pegang dua energi supaya portofolio kita bisa terdiversifikasi, nggak berat di satu sektor saja. Dan kalau teman-teman lihat, ini XOM ini ya, growth-nya sangat tinggi. Ini juga revenue annual growth-nya tinggi, kemudian Chevron, dan ini kalau dibandingkan, tentu ExxonMobil lebih bagus ya. Ini kita singkirkan dulu. Oke, baik. Jadi ini adalah 10 saham yang dapat kita tabung di tahun 2023 ini. Kita review secara sekilas saja. Ini kita masuk chart weekly ya. Ini chartnya weekly, kemudian indikatornya ini. Yang warna hijau ini adalah moving average 100, yang ini adalah moving average 200. Ini adalah saham Apple, saudara. Dan Apple terlihat bahwa dia saat ini rebound, naik, ya, sedang menuju untuk menembus MA 100-nya. Sahamnya oke menurut saya ya. Ini adalah saham yang very strong dan performance-nya sangat bagus secara fundamental. Kemudian yang kedua adalah saham Microsoft. Nah, saham Microsoft ini kelihatan turun
Ini kemudian dia mulai membentuk support di sini ya. Ada moving average 200 ini juga berfungsi sebagai support dan dia mulai menuju ke atas ini ya. Saham Microsoft merupakan saham yang salah satu yang bagus dan besar di sektor teknologi dan ini menurut saya cocok untuk kita bisa tabung. Yang ketiga adalah Google. Ini siapa yang nggak kenal Google? Dia mencoba mirip dengan Microsoft tadi ya. Dia sudah balik lagi ke atas dari MA 200-nya. Kemudian Nvidia Corporation, ini juga bagus setelah dia turun, dia mulai lagi rebound. Jadi saat-saat ini adalah saatnya saham-saham itu mulai kembali rebound naik ke atas. So, berikutnya ya, kita cepat saja. Kita hanya ingin melihat bahwa sahamnya ini oke begitu. Ini sempat turun, kemudian dia balik lagi uptrend. Ya, ini adalah Visa. Berikutnya Exxon Mobil. Lihat tuh. Ini sempat turun, kemudian dia mulai naik lagi dengan bagus. Ini saham Exxon. Nike sempat turun cukup dalam, kemudian dia mulai rebound lagi naik ke atas. Baik teman-teman semua, sekarang saya sudah berada di aplikasi Peluang. Saya akan tunjukkan secara sekilas saja tentang bagaimana kita bisa melakukan yang namanya itu auto invest. Nah, caranya seperti ini dia ada di halaman depan, di home. Kemudian ini kita dapat tab di sini ya, ada yang namanya recurring buy. Kemudian kita dapat pilih saham apa yang dapat kita mau recurring buy atau di dollar cost averaging ya, pembelian berkala. Ya contohnya dalam hal ini Apple ya, simple aja kita tap di sini. Kemudian ada pilihan untuk jumlah investasinya berapa. Minimum dalam hal ini itu minimum $5, misalkan 5. Berikutnya kita masukkan harga maksimumnya berapa, kita masukkan berapa saja. Berapa saja akan memastikan bahwa dia akan membeli di harga market price. Frekuensinya misalkan saya mau mingguan misalkan ya. Kemudian tanggal mulainya kapan? Tanggal 31 Januari. Ya, ini kita bisa set tanggal mulainya kapan. Kemudian durasinya kita bisa tentukan 1, 3, 6 bulan. Bila kita set hingga dibatalkan, maka selama ada dana dia akan dipotong. Dan itu saja, simple sekali. Saya nggak akan bicara panjang lebar jauh tentang platform Peluang. Nanti kita akan bicara di video lainnya ya. Jadi kali ini kita hanya spesifik membahas tentang fitur auto investnya terlebih dulu. Dan untuk kali ini saya rasa cukup sekian dulu dan semoga ini dapat membuka wawasan teman-teman semua dan selamat berinvestasi. Demikian tadi teman-teman adalah tutorial singkat tentang bagaimana cara melakukan screening untuk memilih saham-saham US yang terbaik untuk ditabung secara otomatis di tahun 2023 ini. Terima kasih atas perhatiannya, sudah menonton video ini sampai habis. Tak lupa saya ucapkan salam sukses buat Anda dan cuan selalu.